Shalom, perkenalkan nama saya Andriani Veronica Sinaga dengan NIM 1901012221. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Baiklah, di sini saya akan membawakan khotbah dengan jenis khotbah ekspositori dengan tema saling bertolong-tolongan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ayat Alkitab yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini ialah yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Baiklah, di sini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua di sini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada pada dirinya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, di sini saya telah membacakan yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudari sekalian, sering sekali manusia zaman kini sudah sering bersemboyan, aku bisa sendiri, atau sering berprinsip aku bisa melakukannya sendiri. Tanpa kita sadari, saudara-saudari sekalian, perkataan tersebut sudah mendarah daging ataupun sudah menjadi hal yang sangat sering diterapkan. Bahkan saudara-saudari, rasa kepedulian itu terhadap teman yang sedang dilanda masalah seperti bencana kebakaran, dirampok, dibunuh, dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya, manusia kini cenderung tidak mau peduli. Bukan hanya di kota saja, saudara-saudari, hal ini terjadi, tetapi di tempat-tempat kecil, pedesaan-pedesaan, semua hal ini sudah sering sekali terjadi. Prinsip seperti ini sudah sampai kepada kehidupan di masyarakat pedesaan, masyarakat kecil. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita yang masih tergolong muda ini? Apakah kita akan tetap hidup dengan semboyan tersebut? Atau apakah masih ada rasa kepedulian dalam diri kita sendiri? Saudara-saudari sekalian, tentu kita bisa merubah semboyan tersebut dengan dan menumbuh kembangkan rasa ingin membantu itu, saudara sekalian. Sebab saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam surat Galatia 6 ayat 1 sampai 6 ini, di mana Rasul Paulus ini mengajak kita agar mau bertolong menolong, mau hidup dalam saling kepedulian terhadap semua orang. Di dalam surat ini, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus tidak hanya menyuruh orang Galatia saja, bukan hanya menyuruh orang-orang yang di sekitaran Galatia itu saja untuk saling bertolong-menolong, tapi di sini saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus meninggalkan pesan yang bertujuan untuk menyuruh atau mengingatkan kepada setiap orang ataupun setiap umat Kristus yang percaya untuk hidup saling tolong-menolong. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus memberikan 3 cara untuk menolong maupun menuntun orang-orang yang lemah, yang berada dalam suatu pelanggaran, agar ia tidak melakukan kembali perbuatannya yang salah itu untuk yang kedua kalinya, yaitu
saudara-saudara sekalian, yang pertama, menuntun ia ke jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, poin ini bertujuan agar orang yang melakukan kesalahan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, yang membuat orang lain bisa menjadi dirugikan dengan kesalahan yang dibuat ataupun yang dilakukan tersebut. Dan juga ini bertujuan untuk agar mampu dia merubah kehidupannya untuk ke arah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan hukum Kristus. Kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua yaitu menolong dengan lemah lembut. Mengapa harus dengan lemah lembut, saudari? Ini dilakukan bertujuan agar orang yang dituntut ke jalan yang benar tentunya akan sudah diarahkan oleh Roh Kudus, maka orang yang dituntun ke jalan yang benar tersebut mau menerima tuntunan dari kita. Karena semakin kita mengarasi orang tersebut, mereka tidak akan mau menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita cara seperti apa yang kita lakukan untuk menuntut mereka. Mereka tidak akan menerimanya jika dengan kekerasan. Maka gunakanlah dengan sikap yang lemah lembut, saudara-saudari. Orang yang dituntut ke jalan yang benar itu, saudara-saudara sekalian, tentunya sudah diarahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus inilah yang bekerja untuk memberikan tuntunan dengan perkataan, dengan lemah lembut tersebut. Apabila saudara-saudari kita melakukan menggunakan kata-kata yang kotor, yang kasar atau tidak baik, maka perbuatan kita itu akan sia-sia dan tidak akan menghasilkan suatu hasil yang baik. Bahkan perbuatan kita itu akan berdampak buruk dan berdampak negatif terhadap orang yang mendengarkan perkataan kita tersebut, karena mereka tidak akan menerimanya, bahkan mereka akan membangkang apa yang kita katakan jika dengan kata-kata yang kasar. Kemudian saudara-saudara sekalian, cara yang ketiga ialah dengan memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus mengatakan setelah ia dituntun, kita juga harus mengajaknya untuk saling bertolong-menolong juga. Mengapa? Karena itu bertujuan untuk memenuhi hukum Kristus. Sebab pada zaman di Galatia, orang-orang yang bersalah patut dihukum dan oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, orang-orang yang telah kita tuntun ke jalan yang benar itu, marilah kita ajak untuk mau mengajak sesamanya lagi agar bisa menuntun orang-orang di sekitarnya lagi yang tidak mengetahui ataupun orang yang tidak percaya dengan Allah, atau orang yang telah melakukan yang salah bisa dituntun kembali ke jalan yang benar. Sebab saudara-saudara sekalian, yang hidup di dalam Kristus akan membawa kita untuk menolong sesama kita. Dengan demikian, maka terwujudlah perasaan solidaritas maupun saling kepedulian antara satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam sikap saling tolong-menolong ini, kita bisa menjalankan hukum Kristus tersebut. Dan itulah yang menjadi saran dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya, jemaat-jemaat Tuhan, agar mampu merasakan, agar mampu ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain, saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudari sekalian, di sini Rasul Paulus juga memberikan 4 sikap yang diperlukan untuk menolong dan menuntun orang-orang yang berada di jalan yang salah ke jalan yang benar. Nah, yang pertama di sini ialah sikap yang diperlukan ialah dengan menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Nah, saudara-saudari sekalian, hal yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa menilai diri kita sendiri. Bila kita bisa menilai diri kita sendiri, maka kita mampu memberikan tanggapan terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara sekalian.
Mengapa dikatakan demikian? Karena uh, hal yang paling utama ialah di mana kita mampu menerima untuk nilai diri kita sendiri. Karena banyak orang hanya mampu menilai diri orang lain, tetapi dia tidak mampu menilai dirinya sendiri. Misalnya, kalau kita merasa diri kita itu berarti, merasa diri kita itu benar, padahal sama sekali tidak bisa berarti buat orang lain, maka itu berarti hal yang paling yang sangat-sangat salah, di mana kita menipu diri kita itu sendiri. Sehingga di sini saudara-saudara sekalian diperlukan sikap untuk mengintrospeksikan diri sendiri. Mengapa harus introspeksi diri sendiri? Ya karena ini bertujuan agar uh, kita tidak menyombongkan diri, kita tidak menyombongkan kemampuan kita sendiri di depan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, saudara-saudara sekalian. Padahal sebenarnya kita itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kita sudah melakukan kesombongan apa-apa. Maka saudara-saudara sekalian, di sini dituntutlah kita agar mampu melakukan introspeksi diri dan agar tidak terjadi sikap yang merendahkan orang lain. Janganlah melakukan hal yang merendahkan orang lain karena dia membutuhkan kita, maka kita merendahkan orang tersebut. Dan di sini saudari, Rasul Paulus memberikan kepada kita ajaran agar kita mampu memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Kemudian saudara-saudari sekalian, poin yang kedua ialah mau berbagi pengajaran. Maksud dari Paulus dalam nats ini mungkin ia mengarahkan kepada orang-orang yang telah menerima pengajaran itu, menerima pengajaran yang baik itu, maka ia juga harus mau memberikan pengajaran tersebut kepada orang lain, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran itu, orang-orang yang sangat membutuhkan pengajaran tersebut. Nah, kemudian maka saudara-saudara sekalian, hendaklah kita tidak hitung-hitung dalam memberikan pengajaran tersebut. Hendaklah kita tidak mau pelit dalam berbagi tentang pengajaran yang telah kita pelajari, tentang pengajaran yang telah kita ketahui, hendaklah kita bagikan terhadap sesama kita yang belum mengetahui atau tidak menerima pengajaran tersebut. Nah, saudara-saudari sekalian, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melakukan sifat ataupun sikap-sikap yang telah kita pelajari tadi, yang telah saya sampaikan tadi? Apakah kita sudah melakukannya? Atau apakah kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang hidup di dalam kasih Kristus, hendaklah kita hidup mau memberi, mau menolong, serta mampu menyadari bahwa diri kita sendiri pun memiliki kekurangan, dan hendaklah kita tidak bermegah di atas kekurangan orang lain, dan haruslah kita bersikap yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, saudari. Maka saudari-saudari, marilah kita saling bertolong menolong, karena saling bertolong menolong adalah merupakan sikap yang sangat disenangi oleh Tuhan, sikap yang sangat dirindukan oleh Tuhan untuk jemaat-jemaatnya. Maka saudara-saudara sekalian, isi surat Paulus ini membuat kita agar kita mampu melihat ulang ke belakang bagaimana kehidupan di gereja kita. Ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, manakah yang lebih banyak? Orang yang mau menyalahkan dan mencemoohkah? Atau orang yang menolong? Seharusnya saudara-saudari kita yang rohani ini membimbing
orang-orang yang jatuh ke dalam dosa tersebut agar ia kembali berdiri tegak di dalam imannya. Mereka yang merasa dekat dengan Tuhan, seharusnya mereka memiliki kerinduan untuk memulihkan dan mendoakan orang-orang yang tersandung dosa, dan bukan malah memburuk-burukkan orang tersebut ataupun menuding mereka. Karena begitulah seharusnya saudara-saudari, persekutuan sesama anggota tubuh Kristus itu harus saling menanggung beban antara satu dengan yang lainnya, dan peduli terhadap anggota, peduli terhadap sesama yang ada di jemaat itu, sesama yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini ada 3 poin yang menjadi penerapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tegurlah temanmu dengan kata-kata yang membangun. Dengan kata-kata yang membangun, apabila kita melihat dia melakukan kesalahan, maka ajaklah orang tersebut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian hiduplah dengan bertolong-menolong dan memiliki rasa solidaritas baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan berbagai kelompok ataupun perkumpulan lainnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, semoga firman Tuhan yang kita pelajari dalam hari ini bisa membawa kita untuk lebih baik lagi, membawa kita untuk bisa memiliki sifat untuk mau menolong sesama kita. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan. Hingga saat ini Bapa, kami bisa mendengarkan ataupun belajar sedikit tentang firman Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami pelajari pada hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami dan dapat merubah kami agar memiliki sikap untuk mau menolong sesama kami dan tidak bermegah di antara dalam kekurangan mereka. Bapa yang baik, inilah kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Ampunkan kami Tuhan Yesus dari segala pelanggaran dan tindakan dosa kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.